Welcome to Drama Tata Channel. Drama, Drajin, dan Drakor. Kali ini kita akan review Drajin Moonlight Mystic. Review episode 1 sampai episode 40. Happy ending. Untuk full episode dapat dilihat di iQIYI. Please like and subscribe. Saat festival lampion, Baishi dan adiknya Baishuo dikejar oleh siluman. Baishi hampir mati dibunuh siluman, dan dengan putus asa Baishuo berdoa pada bulan memohon pada dewa untuk menyelamatkan kakaknya. Tiba-tiba bulan berubah warna menjadi ungu, dan datanglah dewa mengalahkan siluman. Baishuo berjanji pada dewa akan membalas budi dan berlatih kultivasi. Baishi berburu pada pendeta, sementara Baishuo berusaha berlatih kultivasi Xian, ayah seorang pemimpin kota. Dia mengangkat seorang anak yatim bernama Song Zhao dan menjadikannya tunangan Baishuo. 10 tahun telah berlalu dan mereka beranjak dewasa. Selama 10 tahun, Baishuo ingin masuk sekte Xian untuk belajar kultivasi. Baishuo mendapat petunjuk bahwa seorang dewa ada di Balai Buji. Baishuo bertemu dengan ketua Balai Buji dan bertanya, apakah Fan Wei dari sekte Xian yang dapat berkultivasi menjadi dewa? Saat Baishuo memegang tangan Fan Wei, batu dewa tanpa emosi bereaksi. Karena Baishuo mencari dewa, maka Fan Wei berpura-pura sebagai dewa. Walaupun sebenarnya Fan Wei adalah raja siluman dari istana Hoyo. Fan Wei butuh batu dewa tanpa emosi itu untuk membuka segel pembakar jiwa yang tertanam di tubuhnya. Cincin batu dewa tanpa emosi milik Fan Wei tiba-tiba menyerap masuk ke dalam tubuh Baishuo. Lalu Fan Wei ingin mengeluarkan batu dewa tanpa emosi dengan membunuh Baishuo. Namun, tubuh Baishuo menyerang balik. Fan Wei ingin menahan Baishuo karena batu dewa tanpa emosi ada di dalam tubuhnya. Song Zhao mengatakan pada Fan Wei bahwa Baishuo adalah tunangannya dan membawanya pergi. Fuling, siluman istana Lengkuan, menyebarkan wabah racun, membuat rakyat kota Ning'an menjadi buas dan liar. Pemimpin kota Baishun terkena gigitan dan terinfeksi. Baishuo meminta Song Zhao menyembuhkan ayahnya. Namun karena wabah racun itu dari klan siluman istana Lengkuan, maka sekte Xian tidak memiliki obatnya. Baishuo sengaja membuat dirinya kena gigitan dan mengancam Fan Wei agar memberikan obat untuknya dan ayahnya. Fan Wei dari istana Hoyo hanya bisa memberikan obat pereda, sedangkan penawar racun ada di istana Lengkuan. Baishun mengorbankan dirinya sebagai persembahan untuk dewa. Hati Baishuo hancur melihat kematian ayahnya. Kemudian batu dewa tanpa emosi dalam tubuh Baishuo menyerap emosi pertama, yaitu kebaikan. Baishuo pingsan dan Fan Wei membawanya. Baishuo marah karena Fan Wei tidak menolongnya melawan Fuling dan Zhenyu, hingga akibatnya ayahnya mati. Fan Wei butuh Baishuo untuk mengumpulkan semua emosi pada batu dewa, agar Fan Wei dapat lepas dari segel pembakar jiwa. Sedangkan Baishuo butuh kekuatan batu dewa untuk membalaskan dendamnya pada istana Lengkuan. Mereka sepakat untuk bekerja sama walaupun dalam kebencian. Baishuo dan Fan Wei akan ke kota Yi untuk mengumpulkan emosi selanjutnya dari batu dewa. Fan Wei melindungi Baishuo dari formasi putaran di kota Yi.
Fan Wei dan Bai Shuo berhasil melewati formasi dan masuk ke kota Yi. Chong Zhao mengajak Bai Shuo untuk pergi meninggalkan Fan Wei, karena Fan Wei adalah raja siluman yang berbahaya dan hanya ingin memanfaatkan Bai Shuo. Semua sekte Xian, siluman, dan Kunlun memperebutkan hati api yang bisa meningkatkan kekuatan spiritual. Namun roh Rongshan menjerat mereka dalam alam ilusi. Mereka berempat masuk ke dalam alam ilusi. Fan Wei, Bai Shuo, Mu Jiu dari klan rubah, dan seorang murid Kunlun. Di alam ilusi, Bai Shuo berubah menjadi Chang Mei, putri kedua klan rubah, dan Fan Wei berubah menjadi Aki, pengawal putri Chang Mei. Mereka harus dapat merubah situasi agar bisa keluar dari alam ilusi. Bila tidak, maka mereka akan terjebak di situ selamanya. Mu Jiu dari klan rubah berubah menjadi pengikut Kunlun dan bertemu dengan Rongshan, ketua muda Kunlun. Rongshan dan Linglong saling mencintai lalu mereka menikah. Namun ketua Kunlun memberi mantra pada Rongshan untuk membunuh klan rubah. Akhirnya Rongshan juga membunuh istrinya karena Linglong adalah putri klan rubah. Bai Shuo dan Fan Wei membawa anak yang dilahirkan Linglong. Setelah menggendong bayi di tangannya, amarah Rongshan reda dan alam ilusi hilang. Fan Wei dan Bai Shuo bebas dari alam ilusi. Karena menggunakan banyak energi di alam ilusi, membuat Fan Wei hilang ingatan. Lalu Bai Shuo mengaku sebagai kekasih Fan Wei. Bai Shuo merawat luka Fan Wei. Sifat Fan Wei berubah menjadi lembut dan sangat menyayangi Bai Shuo. Saat festival lampion, Fan Wei mendekati Bai Shuo dan menunjukkan perasaan sayangnya dengan lembut. Pemimpin kota Yi menjebak seluruh petarung. Mu Jiu berusaha menggagalkan formasi pembentuk dewa, namun tidak berhasil. Fan Wei membebaskan Bai Shuo, lalu Bai Shuo berhasil mencabut pedangi dan batu emosi menyerap emosi pembunuh dari Hu Yong. Ingatan Fan Wei telah kembali dan mengatakan bahwa inilah yang sebenarnya ia rasakan. Lalu Fan Wei menarik Bai Shuo dan menciumnya. Jin Yao memerintahkan Chong Zhao untuk menyusup ke istana Ling Kuan. Fu Ling mempunyai perasaan pada Chong Zhao dan mengajaknya masuk ke klan siluman. Chong Zhao mengajak Bai Shuo pergi meninggalkan Fan Wei. Namun Fan Wei dengan kekuatannya mengusir Chong Zhao. Fu Ling ingin membunuh Bai Shuo untuk merebut batu dewa dari tubuh Bai Shuo. Lalu Fan Wei datang menolong Bai Shuo. Mu Jiu ingin menyelamatkan klan rubah dan mempersembahkan tubuhnya pada pohon keabadian. Kemudian batu dewa pada tubuh Bai Shuo menyerap emosi cinta dari Mu Jiu. Chong Zhao menolong Fu Ling yang dihukum karena gagal membunuh Bai Shuo. Fu Ling bertanya apakah Chong Zhao menolongnya karena menyukai dirinya, seperti Fu Ling menyukai Chong Zhao. Bai Shuo mengkhawatirkan penglihatannya akan masa depan yang akan terjadi. Fan Wei mengatakan agar Bai Shuo jangan khawatir karena mereka akan mengatasinya bersama. Ingatan Fu Ling telah kembali dan menyadari sebenarnya dia adalah Bai Shi.
dan Baisho adalah adiknya. Baishi menyelamatkan Baisho dari serangan tumbuhan monster. Songzao baru menyadari bahwa Fuling adalah Baishi. Selama ini dia jatuh cinta pada Baisho karena mengira dia gadis kecil yang dulu selalu menghiburnya. Ternyata Baishi lah gadis kecil yang selalu mengirimnya surat penghiburan. Segel pembakar jiwa di tubuh Fan Wei semakin parah hingga dia tak sadarkan diri dan lemah. Walaupun Baisho sudah membuat pil dewa dan sudah menyalurkan energi batu dewa, tapi kondisi Fan Wei semakin memburuk. Saat perayaan festival lampion, Baisho meminta Fan Wei untuk menikah dengannya. Fan Wei dan Baisho menikah di hadapan penduduk kota siluman. Kondisi Fan Wei semakin melemah dan Baisho mencari cara untuk menyembuhkan Fan Wei. Baisho masuk ke alam lautan Yueyin dan melihat kejadian 60.000 tahun yang lalu. Molly, klan Dewa Yin, mempunyai wajah yang mirip dengan Songzao. Sedangkan Dewi Bintang Bulan, Xingyue, wajahnya mirip dengan Baisho. Molly ingin menikahi Xingyue agar mereka berdua dapat menguasai alam, tapi Xingyue menolaknya. Dewa siluman Jingyuan mempunyai wajah yang mirip dengan Fan Wei. Jingyuan merawat Xingyue yang terluka, lalu keduanya saling jatuh cinta, namun kemudian terjadi pertempuran. Sekte Xian datang menyerang Baisho. Tiba-tiba Zhenyu datang menyerang Baisho serta merebut batu dewa dan menculik Songzao. Zhenyu mengorbankan tubuhnya agar Dewa Molly dapat bangkit dan hidup di tubuh Songzao. Molly meminta Baishi menjadi pengikutnya. Fan Wei telah sadar. Sebelumnya Dewa Siluman Jingyuan ada di tubuhnya. Namun kemudian Jingyuan menyadari bahwa Baisho bukanlah Xingyue. Lalu roh Jingyuan pergi. Molly membantai manusia. Lalu dia melontarkan tombak ke arah Fan Wei. Namun Baisho melindungi Fan Wei. Melihat itu, Baishi menghadang tombak dengan tubuhnya untuk melindungi Baisho. Dewa Molly menawan sekte Xian dan manusia. Baisho datang ke istana Lingquan dan meminta Molly membebaskan mereka. Sebagai gantinya, Molly yang terobsesi dengan Dewa Xingyue ingin menikahi Baisho. Pada saat upacara pernikahan akan dimulai, diam-diam Baisho menyerang Dewa Molly, namun tidak berhasil karena Molly terlalu kuat. Fan Wei dan Baisho berhasil menghancurkan tubuh Molly, namun hati dan jiwa Molly bebas dan akan membuat malapetaka di dunia. Fan Wei membuat jiwa dan hati Molly terperangkap di tubuhnya dan memaksa Baisho untuk memanah hatinya agar Molly tidak bisa membinasakan semua makhluk di dunia. Kewajiban Baisho dan Fan Wei untuk melindungi dunia dari Molly. Setelah 50 tahun berlalu, kemudian Fan Wei kembali ke dunia dan bertemu dengan Baisho. Mereka hidup bersama dan bahagia. Thanks for watching. Have a nice day. See you later. Please like and subscribe. Sampai jumpa di review berikutnya di Drama Tata. Bye bye.